Kita mulai Pak Ridwan. Oke, baik. Baik. Siap. Menunggu bis di simpang Pertiwi berwisata ke Gunung Batu. Salam hormat dan salam pengadaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Guru Besar Pengadaan Barang dan Jasa Bapak Muji Santosa selaku Direktur Utama Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Pak Prof. Muklis selaku admin. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Dan yang tidak lupa kami hormati juga narasumber kita dari Kemenkes, Bapak Ridwan. Bapak Ibu, alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa kita tidak henti-hentinya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam forum diskusi ini dalam rangka belajar bersama terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu para keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, keselamatan dan kesehatan, dan kita semua yang ada di umat yang terbaik sampai dengan akhir zaman. Dari Malang ke Batu Jajar, mampir sebentar karena ilmu manusia dimuliakan. Pergi ke Depok melamar Ayu Tinting. Mengajak Ayah Rojak memancing ikan. Santosa Training and Consulting, karena grup ini banyak ilmu yang didapatkan. Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita mulai acara ini, kami akan membacakan ketentuan pelaksanaan pada hari ini, Rabu tanggal 8 Juni 2022, jam 13.30 sampai dengan selesai. Materi kita hari ini adalah katalog peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu pelaksanaan. Yang kedua, dilarang menyebarkan link selain untuk anggota kelas reguler. Yang ketiga, narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengklik atau mengklik tombol dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi link yang akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung. Dan sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat, insya Allah paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Peserta yang tidak mengisi link daftar hadir atau post-test tidak akan diberikan sertifikat kehadiran.
Dan skema webinar kita hari ini, insya Allah sertifikat, insya Allah webinar seperti biasa, bukan workshop. Kecuali ada perubahan nanti. Artinya kalau workshop, peserta diwajibkan untuk mengisi soal 8 soal untuk mendapatkan sertifikat workshop. Kemudian apabila webinar biasa, saya akan mendapatkan sertifikat seminar saja. Dan yang terakhir, peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan. Berangkat subuh untuk bekerja di pelelangan. Mampir sebentar di balai benih ikan. Kalaulah Bapak dan Ibu ahli pengadaan, marilah berbagi ilmu untuk amal kebaikan. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat closing statement dan penutup. Singkat waktu acara ini, marilah kita sebagai pembukaan untuk kelancaran keselamatan kita dalam pelaksanaan hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa ini dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menginjak ke acara yang kedua dari narasumber kita, Bapak Ridwan dari Kemenkes. Materinya adalah katalog sektor kesehatan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya sekarang ini untuk katalog ini sedang terkait dengan katalog sektor, katalog pusat, dan katalog lokal. Terkait dengan materi ini nanti akan dibahas secara gamblang dari Kemenkes. Kami memohon kepada Bapak peserta, Bapak Ibu peserta webinar ini untuk berpartisipasi, bertanya jawab. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga apa yang disampaikan nanti, walaupun tidak banyak nyangkut, sedikit jadilah. Di Afrika ada Kenya. Di Indonesia ada kota Surabaya. Kepada peserta webinar, kami persilakan untuk bertanya. Karena bertanya tidak dipungut biaya. Baik Bapak Ibu peserta, kami persilakan kepada Bapak Ridwan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Nasir selaku moderator. Yang saya hormati Pak Muji serta tim, Bapak Ibu peserta webinar katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan. Suara saya sudah terdengar jelas ya Pak Nasir ya? Siap, jelas. Oke, baik. Mungkin saya share dulu untuk materinya. Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu?
Jelas, Pak. Siap. Ya, baik. Terima Jelas. kasih. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muji Santoso selaku Ketua Muji Santoso Training serta tim Bapak Ibu peserta webinar. Pada kali ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait materi katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan. Sebelumnya kami perkenalkan, saya adalah nama saya Ridwan. Ya, di sini saya golongan 94A selaku CSC pengelola PBJ Ahli Muda. Saat ini kami juga menangani sebagai Ketua Tim Kerja Katalog Elektronik Sektoral. Jadi sebelumnya saya sebelum menjadi tim kerja katalog elektronik sektoral Kemenkes, saya juga terlibat dalam Pokja katalog nasional di LKPP untuk alkes dan obat. Saat ini saya ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kebetulan biro ini baru lahir, Bapak Ibu. Jadi di tahun ini ada struktur baru, yaitu Biro Pengadaan Barang Jasa, di mana dalam Biro Pengadaan Barang Jasa ini ada 4 tim, yaitu pertama tim PSE, yang kedua tim katalog, yang ketiga tim pengolahan BNN, dan yang keempat adalah tim advokasi hukum. Ini menangani masalah-masalah pengadaan barang jasa di Kementerian Kesehatan. Untuk bisa berkonsultasi, mungkin nanti bisa kontak saya terkait katalog elektronik sektoral. Ini sudah tercantum nomor kontak saya. Jadi Bapak Ibu, untuk katalog elektronik sektoral ini sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah pernah melakukan proses katalog elektronik sektoral di tahun 2019 akhir, di mana kita proses dan sudah menayangkan, yaitu namanya etalase obat di katalog sektoral. Namun pada saat perjalanan pergantian menteri, yaitu di bawah Pak Terawan, katalog sektoral dikembalikan lagi ke nasional, sehingga yang namanya proses yang tadi sudah tayang obat akhirnya dikembalikan ke LKPP kembali dan dicantumkan pada katalog nasional. Di sini untuk pembahasan kita akan melihat bagaimana sih dasar hukum dan ruang lingkupnya untuk katalog elektronik ini. Lalu di Kemenkes ada PT Katalog Sektoral Kesehatan untuk alkes dan juga etalase katalog sektoral kesehatan untuk obat. Dan juga nanti kita akan bahas masalah proses efikasinya. Tadi sudah dibahas untuk katalog elektronik sektoral. Jadi sebelumnya ini kita menggunakan Perpres 16 ya tahun 2018. Di tahun 2019 sudah proses, namun pada perjalanannya kita kembalikan kembali karena kebijakan pimpinan, kita kembalikan kembali di tahun 2020 awal ke katalog nasional. Nah, dalam penyelenggaraan kali ini kita berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Lalu Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik, dan juga keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Nah, ini keputusan Kepala LKPP ini adalah keputusan yang baru ya, keputusan di mana semua proses katalog elektronik sektoral ini terkait tata cara penyelenggaraan katalog elektronik ini sudah diatur di keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Nah, ini baru terbit di awal April tahun 2022. Untuk pengelolaan katalog elektronik sektoral kesehatan, sejalan dengan perkembangan pimpinan baru kami, Pak Menteri baru, dan juga koordinasi dengan KPK dan Kepala LKPP pada pertengahan 2021,
kita mewacanakan kembali terkait katalog elektronik sektoral kesehatan. Dan di pertengahan tahun 2021, LKPP bersurat ke kita untuk pengelolaan katalog elektoral alkes dan obat dikelola oleh Kemenkes. Sehingga dengan dasar tersebut, Kementerian Kesehatan pada tanggal 6 Oktober 2021 melalui keputusan Menteri Kesehatan ini memberikan mandat, tugas dan kewenangan dalam pengelolaan katalog elektronik sektoral di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal untuk mengelola pengadaan barang jasa sektoral Kementerian Kesehatan. Setelah adanya mandat, kita menyusun telaah-telaah yang sudah ada, yaitu usulan alat kesehatan yang perlu dibuatkan etalase di katalog elektronik sektoral. Setelah disiapkan telaah, disiapkan dokumen-dokumen, maka pada tanggal 11 Februari 2022, Kementerian Kesehatan melakukan launching katalog sektoral Kementerian Kesehatan, sekaligus mengumumkan katalog sektoral untuk fasilitas kesehatan sektoral, yaitu alat kesehatan. Baru di launching pada Februari, kita proses di tanggal 11 Februari 2022, yaitu dengan memakai ketentuan yang lama, yaitu kita masih menggunakan yang namanya proses bisnis dengan 8 tahap. Nah, ini kita lakukan di awal pelaksanaan katalog sektoral, yaitu pada tanggal 11 Februari sampai dengan 1 April 2022. Yaitu kita melakukan dengan terkait nomor 3 ini ya, verifikasi administrasi penyedia. Jadi sesuai dengan ketentuan yang lama ini, kita memverifikasi dokumen-dokumen para pelaku usaha yang akan menayangkan katalog elektronik sektoral ke Kementerian Kesehatan. Lalu setelah ada verifikasi administrasi penyedia, ini dilakukan verifikasi produk. Sehingga apa yang dimasukkan ke dalam katalog sektoral dan ditayangkan, ini sudah diverifikasi dokumen administrasi para pelaku usaha dan juga verifikasi produk. Setelah dikeluarkannya surat Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022, ini ada pemangkasan proses bisnis penayangan produk di katalog nasional. Jadi ini para pelaku usaha untuk menayangkan produknya ini hanya melalui 2 tahap, yaitu pemasukan dokumen penawaran dan penayangan produk di e-katalog. Jadi dari 8 tahap yang kita proses bisnis, ini saat ini sekarang hanya dilalui dengan 2 tahap, yaitu pemasukan dokumen penawaran dan penayangan produk di e-katalog. Jadi nanti para pelaku usaha cukup hanya mendaftarkan di aplikasi kita, lalu masukkan dokumen penawaran dan langsung tayang di e-katalog. Jadi tidak ada namanya proses verifikasi dokumen oleh tim verifikator yang tadinya yang sesuai dengan ketentuan yang lama yang dulu itu harusnya diverifikasi. Nah, ini penyedia pelaku usaha tinggal melihat persyaratan yang sudah ditayangkan atau yang diumumkan di katalog sektoral. Jadi pelaku usaha untuk menayangkan produknya ini harus menyesuaikan dengan persyaratan dokumen yang sudah kita umumkan. Nah, ini mungkin sekilas bagian alurnya untuk kita menanamkan produk sesuai dengan ketentuan yang baru, sesuai dengan 122. Ini jadi kalau misalkan ada inisiasi pencantuman barang jasa dari Kementerian Kesehatan, ini kalau misalkan etalasenya belum tersedia, ini akan dilakukan penelitian produk. Lalu setelah penelitian produk oleh Kepala UKPPJ disetujui, lalu tim katalog akan melakukan pembuatan etalase produk. Bila etalase tersedia, produknya belum diumumkan, nah ini bisa langsung pelaku usaha langsung melakukan pendaftaran penyedia katalog elektronik.
Jadi kalau misalkan etalase belum tersedia, ini akan dilakukan penalahan dan pembuatan etalase oleh tim katalog. Lalu pelaku usaha langsung bisa mendaftar dan tayang. Sangat simpel proses pencantumannya terhadap penayangan katalog elektronik sektoral sesuai dengan ketentuan 122. Nah, ini seiring dengan adanya pengelolaan katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan, LKPP selanjutnya mengusulkan untuk proses migrasi produk yang ada hubungannya dengan sektor kesehatan. Jadi yang tadinya tayang di katalog nasional, yaitu yang ini saya kotak merah ini, yaitu fasilitas kesehatan, dan nomor 2 fasilitas kesehatan 2. Ini yang tadinya semula di katalog nasional, sekarang sudah dimigrasikan ke katalog sektoral. Jadi Bapak Ibu, sekarang di katalog nasional sudah tidak terlihat lagi nih untuk etalase fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan 2. Sekarang ada di katalog nasional, yaitu fasilitas kesehatan 2. Nah, ini yang kita proses di sektoral ini adalah nomor 3, fasilitas kesehatan sektoral Kemenkes. Jadi 1-2 ini adalah hasil migrasi dari nasional ke sektoral. Untuk obat ini yang dimigrasikan yaitu ada 3 etalase, yaitu nomor 4 dan 5, obat dan obat sektoral. Dan nomor 7, obat tahun 2020. Sedangkan nomor 6 ini adalah obat yang kita proses langsung di Kementerian Kesehatan yang kita umumkan pada tanggal 1 April 2022 untuk yang obat. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang sudah tidak lihat lagi untuk etalase Paskes 2, obat sektoral dan obat tahun 2020 di katalog nasional. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa lihat di katalog sektoral. Jadi untuk etalase produk sektoral Kemenkes yang ada di katalog sektoral Kementerian Kesehatan ini yaitu ada 6, yaitu Paskes 2, fasilitas kesehatan sektoral Kemenkes, obat tahun 2020, obat dan obat sektoral Kemenkes. Untuk etalase fasilitas kesehatan, nah ini yang diproses di nasional yang sudah dimigrasikan ke Kemenkes. Begitu juga Paskes 2. Untuk obat tahun 2020 ini adalah yang berkontrak sampai yang berakhir 31 Desember tahun 2022. Begitupun dengan obat sektoral dan obat ini berkontraknya sampai 31 Desember 2022. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di websitenya katalog elektronik, jadi katalog elektronik sektoral ini sistemnya tetap dari LKPP ya. Jadi kita hanya difasilitasi untuk slot kamar di website katalog elektronik versi 5.0 ini. Jadi nanti di sini ada nasional. Nah, Bapak Ibu sekarang di nasional ini untuk alkes ini dan obat sudah tidak ada. Jadi sudah dipindahkan ke sektoral. Nasional ini adalah yang proses itu di LKPP. Yang lokal ini adalah provinsi atau Pemda, ini yang lokal, dan sektoral itu adalah di kementerian atau lembaga. Jadi Bapak Ibu bila mau proses purchasing atau melihat ini bisa klik di sektoral di websitenya katalog elektronik LKPP. Nah, kalau bila kita sudah klik di katalog sektoral, nah ini sudah dibuatkan nih untuk kementerian lembaga untuk memasukkan produk-produk yang ada di sektoral kementerian lembaga. Nah, di Kemenkes ini ada sendiri di Kementerian Kesehatan. Jadi kalau diklik di Kemenkes ini nanti bisa terlihat etalasenya yang tadi saya jelaskan di awal.
yaitu ada Paskes, katalog sektoral, ada obat 2020. Nah, seperti ini kalau sudah diklik Kemenkes dan kesehatan, ini sudah ada etalase untuk memfasilitasi Bapak Ibu memproses produk yang dibutuhkan. Ada alkes, ada untuk obat, dan mungkin di dalam kesehatan sektoral Kemenkes ini ada namanya PKRT. Selanjutnya itu sebagai tahap pembuka untuk sekilas bagaimana proses katalog elektronik sektoral di Kementerian Kesehatan yang baru launching di 11 Februari 2022. Nah, ini untuk katalog sektoral alat kesehatan kita sudah mengumumkan di tanggal 11 Februari 2022 dengan persyaratan-persyaratan nanti saya akan jelaskan. Ini terkait pengumuman AKES, kita sudah merevisi beberapa kali terkait persyaratan dan pengumumannya. Nah, ini yang ketiga itu pada tanggal 23 Mei 2002 kita merevisi terkait persyaratan secara teknis penyedia katalog alat kesehatan. Terkait pengumuman tersebut, ini jenis produk yang kita sudah umumkan pada etalase Paskes sektoral Kemenkes. Ini kita sudah mengumumkan untuk produk alat kesehatan 1.552 jenis produk yang jadi syarat persyaratan untuk produk yang bisa masuk. Untuk non alat kesehatannya sendiri, yaitu alat penunjang pelayanan kesehatan, ini ada 68 jenis produk. Sedangkan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) ini hanya kita mencantumkan satu jenis produk antiseptika. Jadi kita sudah mengumumkan daftar jenis produk yang harus masuk ke dalam katalog elektronik sektoral. Kondisi saat ini data per 19 Mei 2022 untuk etalase alat kesehatan di katalog elektronik sektoral, ini kita ambil data per 19 Mei 2022 karena kemarin kita mau tarik tapi katalognya sedang bermasalah. Ya mudah-mudahan di tempat semua ya, di setiap dari Sabang sampai Merauke kayak bermasalah semua. Jadi sehingga saya menyampaikan data ini yang per 19 Mei 2022. Sebenarnya data ini dapat berubah sewaktu-waktu ya, karena penyedia dapat melakukan penambahan atau penurun tayangan produk secara mandiri. Jadi ini bisa dilakukan setiap waktu, setiap menit, setiap jam oleh para pelaku usaha untuk menambah produknya. Jadi untuk etalase ALKES saat ini untuk fasilitas kesehatan, ini jumlah penyedianya ada 836 penyedia dengan jumlah produk tayang ini sekitar 45.960 produk. Yang kedua, Paskes 2 ini ada 6 penyedia dengan jumlah produk tayang 83 produk, dan fasilitas kesehatan sektoral Kemenkes ini 555 penyedia dengan jumlah produk yang tayang ini 19.265 produk. Jadi saat ini yang tayang di katalog elektronik sektoral itu totalnya untuk alat kesehatan ini sebanyak 65.308 produk. Jadi kita membahas untuk yang alat kesehatan terlebih dahulu. Jadi alat kesehatan ini produk tayang keseluruhan ada 65.308 produk. Dari 65.308 produk yang tayang di katalog elektronik sektoral ini bisa dibelanjakan oleh bukan oleh Kementerian Kesehatan saja, dapat dibelanjakan melalui proses aplikasi dengan anggaran APBD maupun APBN. Jadi kementerian atau lembaga lain selain Kemenkes bisa membelanjakan, termasuk RSUD,
dinas kesehatan. Nah ini dinas-dinas lainnya selain dinas kesehatan yang menggunakan belanja APBD maupun APBN bisa melakukan proses e-processing di katalog elektronik sektoral. Untuk dokumen pemilihan, kita sudah melakukan pengumuman pendaftaran Paskes dan lampiran pengumuman pendaftaran Paskes sektoral. Jadi nanti bisa dilihat di proses pengumuman untuk persyaratan-persyaratan para pelaku usaha yang bisa menayangkan produknya ini harus sesuai dengan persyaratan yang kita umumkan dan kita lampirkan, termasuk produk-produk. Kalau kita lihat kondisi ketentuan saat ini karena tidak adanya proses verifikasi oleh tim verifikator, maka ini sebagai pilihan tugasnya PPK juga nih untuk melakukan verifikasi dokumen. Apakah produk ini sudah sesuai dengan tampilan yang diumumkan, sesuai dengan persyaratan. Nah ini jadi malah jadi tambahan untuk para PPK dan PP untuk persiapan sebelum e-processing katalog elektronik. Jadi saat ini tidak bisa langsung klik ya untuk para PPK dan PP, pejabat membuat komitmen dan pejabat pengadaan. Ini harus dilalui proses-proses yang tadi pemangkasan dari 8 proses bisnis menjadi 2 proses bisnis. Nah ini dilakukan oleh para PPK dan PP. Kami sebagai tim kerja katalog membantu juga dalam proses monitoring terhadap para pelaku usaha yang masuk. Kalau memang tidak sesuai, nanti akan kami surati. Namun karena di sini alat kesehatannya terlalu banyak buat kami memonitor, nanti kami juga mohon bantuan para PPK juga untuk melihat kembali dokumen-dokumen yang disampaikan oleh para pelaku usaha. Jadi sebagai penjelasan untuk para PPK dan PP, ini adalah syarat kualifikasi pelaku usaha untuk alat kesehatan, alat penunjang pelayanan kesehatan, dan PKRT. Seperti biasa untuk syarat kualifikasi pelaku usaha ini yang kami minta adalah akte pendirian dan akte perubahan terakhir. Ini apabila ada, beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Memiliki SDAK atau IPAK serta surat perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dan distributor yang ditunjuk. Lalu memiliki NPWP dan nomor induk berusaha NIB serta memiliki surat pernyataan keabsahan atau kebenaran informasi produk dan harga. Nah ini yang persyaratan ini yang harus disampaikan oleh para pelaku usaha untuk diserahkan dokumennya diupload ke dalam sistem. Nanti para PPK bisa melihat persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh para pelaku usaha di lampiran produknya di sistem. Lalu untuk syarat teknis dan perizinan barang jasa, ini udah ke syarat teknisnya. Untuk yang nomor 1, untuk Alkes dan PKRT, ini harus melampirkan NIE. Jadi Bapak, Ibu ini harus melihat nih nanti waktu e-processing NIE-nya. Sudah sesuai apa belum dengan produknya. NIE-nya ini punya si pelaku usaha yang mendaftar atau bukan. Nah ini harus diteliti. Lalu untuk non-Alkes ini melampirkan SKIP. Itu surat keterangan izin ya. Atau surat keterangan lain. Ini di SKIP ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk NIE-nya. Yang kedua, pelaku usaha alat kesehatan sebagai distributor dapat mencantumkan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik.
Lalu yang ketiga, pelaku usaha produk dalam negeri sebagai produsen dapat mencantumkan sertifikat syarat pembuatan alat kesehatan yang baik, CPAKB. Jadi nomor 23 ini adalah persyaratan baru yang kami sampaikan di revisi yang terakhir kemarin di tanggal 22 Mei 2022 terkait CDAKB dan CPAKB. Nah, ini berdasarkan usulan dari unit teknis terkait di Kementerian Kesehatan. Yang keempat, menyampaikan atau mengunggah informasi spek teknis untuk setiap produk. Nah, ini nanti dilihat juga spek yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Nanti ini bisa dilihat di informasi spek teknis di lampiran produk. Lalu yang kelima, menyampaikan atau mengunggah dokumen persyaratan teknis atau brosur spesifikasi produk dan instruksi for use dalam bahasa Indonesia. Jadi maksudnya dalam bahasa Indonesia ini adalah untuk memudahkan Bapak Ibu instruksi-instruksi yang disampaikan pelaku usaha terkait penggunaan alat kesehatan tersebut sesuai produk yang ditawarkan di lampiran produk. Jadi semua ini bisa dilihat di lampiran produk pada aplikasi katalog elektronik. Lalu yang keenam, menyampaikan atau mengunggah dokumen pendukung harga produk berupa struktur harga. Ini wajib Bapak Ibu dilampirkan oleh pelaku usaha karena sebagai salah satu referensi harga dari para PPK untuk untuk proses negosiasi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat struktur harga tersebut di lampiran produk. Jadi kalau misalkan nanti struktur harganya belum ada, nah ini Bapak Ibu bisa verifikasi ke pelaku usaha terkait struktur harga ini. Dan kami juga akan membantu monitoring terhadap para pelaku usaha yang telah menyampaikan, menayangkan, tetapi tidak menyampaikan struktur harga. Ini salah satu tugas kami untuk monitoring. Yang ketujuh, untuk produk-produk yang sudah tayang pada katalog elektronik nasional, nah ini yang tadinya di nasional, yang sekarang sudah dimigrasikan ke sektoral etalasenya. Kalau di etalasenya sudah ada yang dimigrasi, ini tidak diperlukan untuk ditawarkan kembali oleh para pelaku usaha. Lalu menyampaikan atau mengunggah surat jaminan garansi dan jaminan titik cadang tidak berlaku untuk barang habis pakai. Jadi ini berlaku untuk khusus untuk alat kesehatan. Selanjutnya untuk syarat teknis dan perizinan barang jasa yang ke-9 yaitu khusus untuk produk yang membutuhkan instalasi, maka harga produk yang dicantumkan sudah termasuk biaya instalasi, biaya kalibrasi, biaya pelatihan, biaya pendampingan, dan biaya izin khusus. Nah ini bisa dilihat juga nih Bapak Ibu. Biasanya dia mengasih keterangan biaya instalasi ada, biaya kalibrasi ada. Nah itu berarti sudah termasuk biaya-biaya tersebut harganya. Untuk harga produk yang dicantumkan tidak termasuk biaya pengiriman, biaya kalibrasi tahun kedua, biaya konstruksi khusus bunker. Harga tayang produk merupakan harga satuan tertinggi dan dimungkinkan dilakukan negosiasi atau kompetisi dalam proses distribusi. Jadi sesuai dengan ketentuan yang saat ini berlaku, sudah ada fitur di katalog elektronik sektoral untuk belanja eksklusif, itu namanya fitur negosiasi. Jadi tidak langsung bisa klik ya para PPK, klik langsung selesai. Jadi sekarang harus ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh para PPK atau PP. Jadi bernegosiasi. Nah ini nanti kami jelaskan dasar negosiasi seperti apa yang perlu dipersiapkan oleh PPK, nanti akan kami jelaskan di proses negosiasi. Lalu yang terakhir untuk syarat teknis perizinan barang jasa yaitu bagi penyedia produk dalam negeri yang sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri, ini wajib dicantumkan nilai TKDN sesuai dengan spek dari Kementerian Perindustrian. Jadi TKDN ini nanti ada nilainya berapa persen nilai TKDN-nya. Apabila kita klik nilainya, maka akan link ke sertifikasi Kementerian Perindustrian. Jadi kalau memang tidak ada, berarti dia belum bersertifikat dari Kementerian Perindustrian. Jadi
data ini sudah link ya untuk nilai TKDN ini ke sertifikasi dari Kementerian Perindustrian. Demikian untuk topik katalog sektoral kesehatan alat kesehatan. Untuk selanjutnya kami akan membahas topik selanjutnya. Jadi selain alkes di katalog sektoral itu ada namanya katalog sektoral kesehatan obat. Nah, ini antara alkes dan obat memang ada sedikit perbedaan termasuk persyaratan teknis. Kalau obat ini sudah ada referensi harganya yang dikeluarkan oleh Kemenkes sebagai panduan untuk para PPK bernegosiasi. Jadi beda dengan alat kesehatan ya. Jadi kalau obat ini sudah ada dasar harganya berdasarkan referensi harga yang telah kita umumkan di persyaratan dalam pengumuman katalog elektronik sektoral katalog obat. Ini ada gambaran untuk kami sebagai tim monitoring. Jadi ini berlaku selain untuk obat, ini untuk alkes juga. Tapi yang kami jalankan saat ini adalah untuk obat. Karena obat ini sangat di luar yang kami sayangkan, yang kami umumkan, ini harusnya tidak bisa masuk dan tidak bisa menawarkan pelaku usaha. Jadi penyedia ini nanti akan masuk data ke dalam katalog elektronik dan tayang. Dan kami sebagai tim monitoring ini akan melihat dokumen dan produk apakah sesuai dengan yang ditayangkan atau tidak sesuai. Jadi nanti yang saat ini berjalan untuk obat, ini kami sudah sedang proses monitoring. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan kita yang umumkan, maka ini akan mendapat surat peringatan dan untuk surat pemberitahuan untuk dilakukan revisi dokumen. Terkait untuk produk dalam negeri, apabila produk tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri untuk obat, maka produk itu yang impor itu kami freeze. Jadi sebelum kami freeze itu kami biasanya akan memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu ke pelaku usaha untuk etalase obat. Jadi kami berikan surat berikan pertama, kedua, dan ketiga. Dan selanjutnya kami freeze dan turun tayangkan. Maaf ya, kami nggak bisa, Pak Nasir, maaf. Kami nggak bisa ini ya, ke halaman berikutnya. Pak Ridwan, gimana ya. Pak? Nggak bisa ke halaman berikut ya, kenapa ya? Tayangan selanjutnya Pak ya? Iya. Atau di ini ya, di sini di ini ya. Terkunci enggak ya? Tutup dulu mungkin Pak, buka lagi. Oh baik. Maaf Bapak Ibu, kami tutup dulu sebentar ya. Terlihat ya Pak? Belum Pak. Nah, langsung ke yang tadi Pak, coba kita coba. Tapi sudah bisa terlihat ya Pak? Sudah jelas Pak. Oke baik. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah ini untuk etalase obat yang sudah
tersedia di katalog elektronik sektoral itu ada 3, etalase obat tahun 2020 dan obat ini adalah katalog nasional yang dimigrasikan ke sektoral. Ini untuk obat tahun 2020, jumlah penyediaannya 225, jumlah produk sayang saat ini 1085 produk. Untuk etalase obat, ini jumlah penyediaannya 54, jumlah produk sayang ini 134 produk. Sedangkan obat sektoral Kemenkes yang kita proses dan kita umumkan pada tanggal 1 April kemarin, ini jumlah penyediaannya 41, jumlah produk sayang 146 produk, dengan total jumlah produk sayang di katalog sektoral ini sebanyak 1.365 produk. Jadi ini kita ambil data per 19 Mei 2022, nanti akan kami perbarui apabila sistemnya sudah pulih. Nah ini yang untuk etalase obat sektoral Kemenkes. Nah ini yang di nomor, maksud saya yang di nomor 3. Yang di nomor 3 obat sektoral Kemenkes. Ini usulan produk adalah usulan obat yang turun tayang pada tanggal 31 Maret 2022. Jadi yang tadinya obatnya turun tayang 31 Maret 2022 di katalog nasional, ini kita umumkan per 1 April 2022. Yaitu produk yang diusulkan yaitu 73 zat aktif, dan saat ini jumlah produk yang tayang ini sebanyak 56 zat aktif. Sedangkan yang 17 ini belum ada usulan dari pelaku usaha untuk menayangkan. Untuk yang selanjutnya itu usulan obat formalin nasional. Jadi di etalase ini selain yang turun tayang kita tambahkan juga obat fornas. Jadi jumlah produk yang diusulkan itu ada 60 zat aktif dan jumlah produk yang tayang ini 44 zat aktif. Sedangkan yang belum tayang ini 16 zat aktif. Kemungkinan para pelaku usaha sedang menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang perlu persyaratkan di dokumen katalog elektronik sektoral etalase obat. Untuk syarat kualifikasi pelaku usaha di sini seperti biasa, ini para pelaku usaha obat memiliki akte pendirian dan akte perubahan terakhir apabila ada beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Lalu memiliki izin industri farmasi atau sertifikat produksi farmasi, ini dikeluarkan oleh Parmankes, Kementerian Kesehatan, lalu memiliki nomor pokok wajib pajak, NPWP, dan nomor induk usaha. Lalu menyampaikan jaringan pedagang besar farmasi atau jaringan distributor pada masing-masing provinsi. Tercantum dengan lengkap dan jelas sudah dapat menyampaikan lebih dari 1 distributor dalam 1 provinsi. Untuk syarat kualifikasi selanjutnya yaitu menyampaikan penawaran harga satuan untuk semua provinsi yang memiliki rencana kebutuhan obat RKO. Jadi RKO ini sudah kita cantumkan di dalam pengumuman. Harga satuan obat yang ditawarkan oleh industri farmasi merupakan harga perangko kabupaten atau kota, kecuali regional Papua dan vaksin yang menggunakan perangko ibu kota provinsi dan sudah termasuk biaya-biaya dan keuntungan yang wajar termasuk pajak. Untuk persyaratan teknisnya sendiri, ini industri farmasi proses katalog elektronik sektoral ini harus memiliki NIE yang berlaku minimal 1 tahun pada saat pendaftaran. Jadi ini sebelum 1 tahun pendaftaran ini harus ini menjadi persyaratan kita terkait berlaku minimum 1 tahun pada saat pendaftaran. Apabila NIE sedang dalam proses perpanjangan, maka pelaku usaha melampirkan sertifikat NIE yang masih berlaku. Lalu tanda terima perpanjangan NIE dari Badan POM dengan atau tanpa variasi perubahan yang terdiri dari surat pengangkat perpanjangan NIE yang sudah dibutuhkan paraf, nama petugas, stempel, dan tanggal oleh petugas loket Badan POM, atau melampirkan bukti tangkapan layar atau bukti elektronik cetak atas perpanjangan NIE dari laman Badan POM serta tanda bukti bayar perpanjangan NIE. Apabila NIE perpanjangan tidak terbit
atau belum terbit, maka obat dimaksud akan turun tayang pada elektronik katalog sektoral. Selanjutnya, untuk persyaratan teknis selanjutnya yaitu menyampaikan mengunggah informasi spek teknis item obat atau produk yang ditawarkan berdasarkan hasil pemindaian dan sertifikat NIE atau persetujuan NIE yang masih berlaku dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk setiap obat yang akan ditawarkan dalam proses katalog sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk setiap item produk ditawarkan pada aplikasi katalog elektronik. Lalu menyampaikan atau mengubah kemasan obat atau vitamin sesuai dengan yang tercantum dalam hasil pemindaian sertifikat NIE sesuai produk ditawarkan di lampiran produk pada aplikasi katalog elektronik. Lalu menyampaikan mengunggah data dukung berupa produk yang tercantum dalam kemasan dan harga sesuai dengan POM dan harga tayang produk merupakan harga satuan tertinggi dan dimungkinkan dapat dilakukan negosiasi dan mini kompetisi dalam proses rapid testing. Jadi harga tayang ini adalah harga yang kita sudah sesuaikan, bisa dilihat, pelaku usaha dapat melihat di referensi harga yang sudah kami umumkan di pengumuman katalog sektoral. Untuk persyaratan harga barang, ini pelaku usaha yang mengikuti proses katalog elektronik sektor obat tahun 2022, ini wajib menyampaikan penawaran harga satuan untuk semua provinsi yang memiliki RKO. Jadi harga satuan obat yang ditawarkan oleh industri farmasi merupakan harga perangko kabupaten atau kota, kecuali regional, Papua, dan vaksin yang menggunakan perangko ibu kota provinsi dan sudah termasuk biaya-biaya keuntungan wajar dan pajak. Ini untuk kategori obat dalam katalog elektronik sektoral. Ini apabila ada obat yang sama terdapat NIE generik dan nama dagang, maka produk yang diproses untuk dicantumkan dalam katalog elektronik sektoral obat adalah obat generik. Bagi produk biologi dan produk injeksi sitotoksik, apabila kebutuhan nasional sudah tercukupi oleh produksi dalam negeri, dengan pembuktian kapasitas produksi dari industri farmasi yang memproduksi, maka industri farmasi NIE produk impor tidak dapat menawarkan produknya. Jadi kalau misalkan ada produk impor yang sudah terpenuhi produknya oleh pelaku usaha dengan produk di dalam negeri, maka produk yang dalam negeri ini yang kita prioritaskan. Obat impor dapat tetap mengikuti proses katalog elektronik sektoral obat tahun 2022 apabila ada yang produksi lokal tidak terpenuhi, produksi dalam negeri tidak terpenuhi. Maaf. Untuk atribut produk, nah ini yang ada di lampiran produk untuk spesifikasi teknis untuk produk pada katalog elektronik sektoral mengikuti ini ada nama produk, merek. Nanti Bapak Ibu PWPK bisa melihat atribut produknya sudah tercantum di lampiran produk, termasuk nomor izin edar, PKDN, dan nilai GSP. Ketentuan mengenai kelas harga produk, ini harga satuan obat yang ditawarkan oleh industri farmasi merupakan harga perangko kabupaten. Ini tadi sudah dijelaskan. Untuk yang C, ini distribusi obat pada katalog obat adalah perangko ibu kota kabupaten untuk regional 1, regional 2, regional 3, dan seterusnya, kecuali perangko ibu kota provinsi untuk regional Papua dan produk vaksin. Ini tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini untuk TKDN katalog sektoral obat. Nah, ini pemerintah saat ini sedang menggalakkan namanya Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini para PPK bukan dianjurkan, malah dipaksakan untuk membeli produk dalam negeri. Jadi untuk masa tayang kontrak katalog elektronik sektoral obat tahun 2022 ini berlaku sampai 31 Desember 2022.
Jadi untuk selanjutnya 2023 nanti akan kami proses kembali untuk pengumumannya dan diumumkan dan diproses oleh para pelaku usaha dari ulang karena kita akan menyesuaikan terkait masalah RKO dan referensi harga. Yang kedua, jika terdapat peserta yang menawarkan obat dengan nilai tingkat komponen dalam negeri PKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan DMP paling rendah 40%, produk dalam negeri yang wajib digunakan tersebut memiliki nilai PKDN paling sedikit 25%. Nah, ini sudah harus bisa dibeli oleh para PPK untuk produk yang sudah tersedia dalam negeri. Dalam hal terdapat item obat yang menggunakan bahan baku obat dalam negeri dan memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri TKDN lebih besar dari 50%, maka item obat dengan nilai TKDN lebih besar dari 50% wajib digunakan selama stoknya itu sesuai dengan kebutuhan. Lalu jika seluruh penyedia yang memenuhi kriteria poin 2 dan 3 tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai RKO nasional, maka dibuka kesempatan bagi penyedia obat di luar daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan RKO nasional. Mungkin ini sekilas penayangan, jadi yang dilihat pelaku usahanya. Ini nanti di lampiran produk ini, Bapak Ibu sudah bisa melihat nama produk, perilaku produknya, mereknya, lalu di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat speknya seperti apa. Di lampiran ini bisa dilihat namanya tadi ISO, NIE, dan macam-macam. Jadi di sini ada beberapa file di lampiran yang dilampirkan oleh para pelaku usaha. Nah, ini untuk obat, untuk alkes. Nah, ini tadi spesifikasi bisa dilihat di sini. Untuk lampirannya nanti bisa dilihat, termasuk potensi ongkos kirim. Nah, ini nanti termasuk struktur harga ya, itu sudah dilampirkan di dalam lampiran produk. Demikian Bapak Ibu terkait katalog sektoral untuk etalase obat. Untuk selanjutnya kami akan melanjutkan topik proses eco-testing. Nah, ini proses eco-testing ini di mana dengan ketentuan yang baru ini banyak tugas-tugas para PPK yang perlu dan pejabat pengadaan yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan dengan metode eco-testing. Jadi untuk tahapan eco-testing katalog ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu para PPK harus melakukan persiapan eco-testing katalog, lalu yang kedua pelaksanaan eco-testing katalog. Sebenarnya untuk pelaksanaan praktek eco-testingnya sendiri, kalau kami laksanakan di sini mungkin perlu butuh waktu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat di user-guide-nya, terkait proses eco-testing melalui negosiasi ataupun mini kompetisi. Jadi sudah tersedia di user-guide. Nah, ini untuk persiapan eco-testing katalog. Jadi untuk tahap persiapan ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang jasa sesuai kebutuhan. Jadi para PPK dan PT ini menentukan dulu barang jasa sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan di eco-testing katalog. Jadi Bapak Ibu ini harus diperhatikan juga terkait masalah rencana umum pengadaannya di RUP-nya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam pengumuman di katalog nasional. Kecil ya gambar ya, begini ya.
Untuk yang kedua, yaitu tahap persiapan dilakukan dengan urutan sesuai jurus, penyusunan spek teknis, prioritas penggunaan produk dalam negeri, nanti akan kami jelaskan, lalu prioritas penggunaan produk dan dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi, pengumpulan referensi harga, seluruh tahapan persiapan ini agar melalui negosiasi ini agar dikomunikasikan oleh PPK. Termasuk proses negosiasi ini ya, di sistem ini harus dibuatkan dokumentasi oleh para PPK dan PT, jangan sampai nanti waktu pemeriksaan kita tidak ada dokumentasi dalam proses negosiasi. Ini kita persiapan proses-proses yang telah kita lakukan berupa dokumentasi. Untuk penyusunan spek teknis ini PPK harus memperhatikan spek teknis. Jadi spek teknis ini mengacu pada spek teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Ini seharusnya ya, ini disusun pada saat tahap perencanaan pengadaan. Spesifik teknis tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data atau informasi pasar terkini, selain struktur harga yang menjadi referensi harga oleh tim PPK. Jadi selain struktur harga juga berdasarkan data informasi pasar. Untuk mengetahui ketersediaan barang jasa harga ini pelaku usaha dan alternatif barang jasa jenis, termasuk dalam hal memperhatikan kesediaan produk dalam negeri atau produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil. Nah, itu yang harus kita teliti. Untuk penyusunan spek teknis dimungkinkan menyebut juga merek. Nah, ini untuk katalog ya, yang tercantum pada katalog elektronik dengan didukung pasti justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan oleh PPK. Justifikasi teknis ini menjelaskan alasan, pertimbangan atau bukti atau fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu. Ini menjadi dasar untuk spek teknis. Untuk UMKM, nah ini prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi. Ini PPK memperhatikan ketentuan terkait penggunaan produk dalam negeri. Jadi di situ sebenarnya sudah ada ya di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 di pasal 65 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, di mana apabila nilai paket pengadaan barang jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar, ini PPK atau PP memilih penyedia dengan kualifikasi usaha kecil atau koperasi untuk barang jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada katalog elektronik. Dalam hal tidak dapat dipenuhi pada poin di atas tadi yang saya sebutkan, maka PPK atau PP dapat memilih penyedia katalog elektronik dengan kualifikasi usaha non kecil. Mungkin untuk referensi harga, jadi untuk referensi harga mungkin kami jelaskan, mungkin sumber datanya bisa dilihat dengan mencari produk dengan harga terbaik yang dicantum pada katalog elektronik. Jadi di katalog elektronik itu bisa kita melihat harga terbaik penyedia tersebut. Sebenarnya sudah dibeli di mana gitu, harganya berapa, itu bisa kita lihat di sistem ya oleh para PPK sesuai dengan spek teknis yang dibutuhkan. Lalu mencari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi katalog elektronik itu bisa kita cari di luar
katalog itu apabila ada, atau informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian. Selanjutnya, untuk proses advertising ini ada beberapa metode yang yang sesuai dengan ketentuan. Ini ada namanya negosiasi harga, ini kompetitif katalog. Untuk negosiasi harga ini sudah tersedia fiturnya di katalog elektronik sektoral. Sedangkan ini kompetisi ini masih dalam proses di tim IT-nya LKPP, jadi belum ada fiturnya kompetisi. Sedangkan untuk kompetitif katalog ini dilaksanakan untuk lingkup pekerjaan konstruksi. Mohon maaf Bapak Ridwan. Ya, ya. Izin. Ya. Waktu kita 5 menit lagi, Pak. Oh, 5 menit lagi ya? Mungkin kami dipercepat dikit, Pak. Oke, baik. Siap, Pak. Siapa tahu yang bertanya kan. Terima kasih. Sebelum pelaksanaan proses ekspedisi katalog elektronik, PPK harus melihat dulu nih daftar hitam penyedia, lalu memverifikasi data aplikasi penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SITAP, sistem informasi penyedia penyedia, dan melakukan klarifikasi terhadap spek teknis, fungsi, kinerja, ketentuan terkait produk yang disampaikan pada katalog. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi nanti para PPK bisa mengklarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang belum sesuai terhadap produk yang tayang di katalog elektronik. Ini yang perlu diperhatikan oleh para PPK dan PP dalam proses advertising. Ini terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Jadi saat ini dalam proses advertising, PPK dan PP harus memprioritaskan dengan urutan prioritas apabila barang jasa yang dibutuhkan pada katalog elektronik terdapat produk yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BBM 50%, maka PPK PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Dalam hal kondisi pada angka 1 di atas tidak dapat dipenuhi, maka pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 20%. Dalam hal kondisi pada angka 1, 2 tidak terpenuhi, maka PPK dan PP dapat memilih produk dengan label PDN. Jadi bisa nomor 1, 2 tidak terpenuhi, nanti ada labelnya di lampiran produk PDN. Nah, ini bisa menjadi prioritas Bapak Ibu apabila 1, 2 tidak terpenuhi. Dalam hal kondisi pada angka 1, 2, 3 tidak dapat dipenuhi, maka PP dapat atau PPK dapat memilih produk impor. Nah, apabila tidak terpenuhi 1-4, ini menggunakan metode lain selain advertising katalog sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini alur advertising mungkin nanti bisa dapat dipelajari terkait proses advertisingnya. Nanti di sini ada namanya KPA, PPK dan PP saling berhubungan. Ini KPA ini yang mengumumkan rencana umum paket pengadaannya. PPK ini kan yang menyusun RIP, yang mengumumkan adalah KPA. Ini PPK nanti akan membuat paket setelah RIP dikirimkan dan input dan kirim data permintaan pembeliannya, lalu minta persetujuan permintaan pembelian di sistem. Di paket nanti PPK akan melakukan verifikasi dokumen negosiasi maupun mini kompetisi. Ini setelah dilalui ini nanti persetujuan permintaan pembelian dan mendownload cetak surat tangan. Setelah itu akan dilakukan proses pengiriman atau permintaan serah terima barang dan dilakukan pembayaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Moderator terkait katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan. Untuk selanjutnya kita berdiskusi dan kami serahkan kepada moderator
Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Ridwan selaku menyampaikan materinya. Memang materi ini cukup menarik Pak ya, terkait dengan peralatan kesehatan, alat-alat kesehatan yang terkait dengan e-katalognya. Marilah Bapak Ibu peserta kita bersama-sama memberikan aplaus kepada narasumber kita dengan mengklik tombol melalui sistem. Baik, selanjutnya kita lanjutkan menginjak ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Ke sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kami melalui kesempatan ini kami mengharapkan Bapak Ibu peserta webinar untuk berpartisipasi aktif terkait dengan materi yang kita. Batang rambutan banyak berlalu, daunnya tuh jangan ragu apalagi malu. Silakan bertanya walaupun cuma satu. Baik Bapak Ibu, kami persilakan yang sudah raise hand, silakan bertanya atau klik di kolom chat. Langsung. Seperti tadi sudah ada raise hand. Baik Pak, kita terkait dengan Kemenkes ini Pak. Jadi Bapak tadi kan menyampaikan dengan salah satunya terkait dengan TKDN-nya nih Pak. Memang permasalahan di kita ini memang untuk TKDN ini berdasarkan Impres Presiden per April itu Pak, memang begitu menekankan terkait dengan TKDN ini, penggunaan TKDN ini. Secara aturan sih memang sudah lama ya Pak ya, aturan TKDN ini melalui peraturan Permenperin tahun 2009 kalau tidak salah itu. Tetapi memang belum ada penekanan sehingga pada tahun 2022 ini terjadi lonjakan. Sehingga banyak penekanan dan semua pemerintah daerah, semua pelaku pengadaan harus melaksanakan pengadaan, harus mengutamakan atau mewajibkan TKDN-nya. Kalau berdasarkan kami komunikasi atau sharing-sharing dengan teman-teman, dengan penyedia juga, terkadang ada penyedia ini belum ada perhitungan TKDN-nya Pak. Tapi tidak tahu kalau dalam hal obat-obatan ini kami juga kurang paham juga terkait dengan TKDN apakah perhitungannya TKDN apakah seperti di pengadaan harus didaftarkan di Kemenperin atau gimana tuh Pak? Itu untuk TKDN itu Pak. Nah kemudian Pak, tadi teman juga tadi bertanya terkait dengan alat kesehatan atau obat-obatan. Memang untuk alat obat-obatannya di e-katalog kesehatan itu tiba-tiba hilang Pak, memang Pak. Apakah memang untung ada jawaban dari Pak Ridwan menyampaikan materinya, ternyata benar. Sudah dihilangkan di e-katalognya baru berapa minggu, 2 minggu nih mereka tidak bisa melihat di e-katalog. Artinya dengan demikian bisa jadi pengadaan obat bisa melalui tender nih Pak. Nah, ini bisa dia melalui tender nih. Nah kami selaku Dinas Kesehatan Pak Nasir, bagaimana Pak Nasirnya? Kalau seandainya tidak, apa yang harus kami itu?
Mungkin itu dulu Pak, sambil menunggu teman-teman yang lain berpartisipasi sambil mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lain. Kami persilakan teman-teman yang bertanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nasir. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ditampung Pak Nasir dari teman-teman di dinas ya Pak. Ya baik Pak. Memang untuk produk dalam negeri ini kita pemerintah sedang apa ya? Jadi kita dipaksa untuk produk dalam negeri ini. Jadi memang sesuai dengan ketentuan di Peraturan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 memang sudah dikatakan juga untuk penggunaan prioritas penggunaan produk dalam negeri. Tadi sudah dijelaskan PPK agar memprioritaskan produk-produk dalam negeri dengan nilai-nilai TKDN yang telah sudah tercantum. Untuk nilai TKDN-nya sendiri sebetulnya untuk perhitungannya ini adalah perhitungan dari Kementerian Perindustrian. Jadi harusnya pelaku usaha lah yang menyampaikan pengusulan untuk penilaiannya ke Kementerian Perindustrian untuk perhitungan TKDN. Untuk perhitungan TKDN ini bisa dilakukan oleh di efisiensinya Pak, dilakukan oleh penyedianya sendiri tidak. Ini ada sertifikat sendiri dari lembaga yang mensahkan untuk terkait perhitungan TKDN. Untuk alkes dan obat yang kedua nih Pak Nasir, untuk alkes dan obat yang sering hilang di sistem ya Pak, atau gimana ya? Hilang atau Beliau kan kemarin ini mau ngecek di e-katalog kesehatan ya. Beliau ini kerja di Kapus sebagai kepala. Di sistem itu ternyata memang untuk obat-obatan tidak tersedia lagi di e-katalog kesehatan. Tapi seperti Bapak jawab tadi, rupanya dihilangkan, jadi dialihkan ke katalog LKPP atau LKPP pusat gitu kan. Oh iya. Makanya dia bingung. Kalau memang tidak ada lagi selamanya kan, kalau bisa di katalog kan bisa putusing, maksudnya lebih memudahkan. Kalau tidak ada di itu, otomatis mereka tidak bisa lagi putusing. Nah nanti takut yang dikhawatirkan melalui tender, seberapa pun nilainya nanti tender itu. Jadi Pak Nasir, jadi sebenarnya etalase ini bukannya hilang, tadi sudah dijelaskan. Yang tadinya ada di nasional, di LKPP, ini sudah dimigrasikan ke sektoral. Jadi nanti teman-teman di Dinkes maupun RSUD ini bisa melihatnya di sektoral ya. Di sektoral nanti klik aja sektoral, lalu Kemenkes. Nah itu sudah tersedia etalase yang namanya alat kesehatan dan obat. Jadi udah yang tadinya di nasional sekarang adalah di migrasi ke sektoral. Jadi di nasional sekarang udah hilang Pak. Bukan hilang berarti turun tayang, bukan, tapi dia migrasi ke sektoral. Gimana proses? Apakah bisa dibeli oleh Pemda atau rumah sakit daerah? Bisa. Jadi proses hipotesinya ini dialihkan ke katalog elektronik sektoral. Jadi untuk yang tayang di katalog elektronik sektoral ini bisa dibelanjakan oleh para dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, atau kementerian lembaga lain, atau dinas-dinas kesehatan di luar dinas kesehatan yang menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Gitu. Jadi nggak hilang Pak, ada, cuma bergeser aja Pak ya, pindah kamar. Pindah kamar. Iya. Iya Pak. Siap. Pindah kamar. Baik Pak, kita beliau menanyakan yang dimaksud pemilih itu seperti apa ya Pak? Termurah,
atau kompetitif? Mungkin termurah harganya, Pak. Harganya murah, tapi yang dipilih harga termurah atau kualitasnya yang terbaik. Itu mungkin. Silakan, Pak. Kalau kita pilihan sih, kualitasnya baik, harganya murah, Pak. Harganya murah, Pak. Iya. Ya? Nah, Iya. yang diabadikan, Pak, harganya murah, Nah, tapi tidak berkualitas itu kan. nah, ini tinggal strategi PPK sih, Pak. Gitu. Memilih apa? Sebenarnya negosiasi itu bukan berarti harga harus murah, kan, Pak. Kan kita lihat juga harus barangnya ini berkualitas atau tidak. Iya, iya. Kalau harganya murah tapi barang yang tidak berkualitas, ya mubazir juga, Pak, nggak bisa dipakai kan nantinya, cepat Iya, rusak betul. gitu. Iya. Jadi sebenarnya negosiasi itu bukan berarti kita mencari harga yang uh, semurah-murahnya, tetapi mengabaikan kualitas produknya, Pak. Gitu. Ya, karena secara pasaran, Pak, kalau Hmm. kalau di katalog atau Hmm. belanja purchasing itu biasanya harganya tuh lebih tinggi dibandingkan harga pasaran di luar purchasing. Contohnya apalagi seperti obat-obatan nih, Pak, ya. Kalau Hmm. obat-obatan seperti obat sakit Pak, sakit kepala misalnya Hmm. dibandingkan harga pasar lebih murah, Pak, di luar purchasing. Nah, Iya. itu memang sih masalah kualitas, harganya pun cukup untuk pengadaan secara, tapi kan kalau terbaik apa yang kualitasnya terbaik. Nah, Iya, memang betul. dengan tanda kutip ya harus mencari yang terbaik, tidak jadi masalah harga, Pak, ya, walaupun malah sedikit, ya, Pak. Iya, betul. Yang penting kita ada Untuk proses negosiasi, Pak, di deputasinya ini. Jadi apa namanya, eh, kita melihat juga para pelaku usaha ini sebenarnya pernah menawarkan di mana dengan harga yang terendah gitu, Pak. Bisa dilihat di record di sistemnya juga. Ini sebagai dasar juga untuk para PPK. Kalau untuk iya. obat, kita sudah menentukan referensi harganya, Pak, ya. Jadi apa harga tertinggi obat yang tayang itu sudah ada batasan dari Kementerian Kesehatan referensi harganya. Tinggal para PPK dan PP bernegosiasi dengan harga yang tayang tersebut. Sedangkan untuk Alkes ini kita tidak mengeluarkan batasan harga, ya. Jadi harga yang tayang untuk Alkes itu adalah harga pemerintah yang terbaik lah, gitu. Dengan mencantumkan melampirkan struktur harga. Ini harga yang terbaik di pemerintah ini dilampirkan struktur harga di lampiran produk usaha sebagai dasar untuk referensi para PPK untuk melihatnya selain dari apa namanya referensi harga lainnya gitu. Siap. Baik, Pak, kita kebetulan ada yang peserta, sudah ada yang sudah raise hand-nya, Pak. Pak Ihsan dari ULP Maluku Tengah. Silakan, Pak. Pak Ihsan yang dari Maluku. Videonya, Pak, di ini ke Pak. Silakan, Pak. Dari mana asal? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya terkait dengan pengadaan barang jasa di katalog sektoral. Saya ada kasus begini, Pak, terutama berkaitan dengan TKDN. Beberapa tahun lalu kami mencoba untuk melaksanakan pengadaan barang berupa solar cell, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Yang kami ingin pertanyakan adalah bagaimana kebenaran dari data, katakanlah gitu, kebenaran data yang ditampilkan dalam katalog sektoral dari Kementerian Kesehatan tersebut. Di mana satu kasus yang pernah kami temukan, kami coba melihat foto survei
solar cell merek Solar Heart. Kalau kita browsing di katalog sektoral Kementerian Kesehatan, Solar Heart itu statusnya adalah PDN, produksi dalam negeri. Tetapi coba kita browsing di internet, Solar Heart itu adalah produk dari Australia. Jadi kalau kita merujuk secara kaku terhadap katalog sektoral Kementerian Kesehatan, jelas ini merupakan jebakan bagi kami usernya, karena di situ ditulis PDN, tetapi pada faktanya di lapangan kalau kita mencoba mencari informasi, Solar Heart itu resmi adalah produk impor dari Australia, dan disebutkan kalau kita cari di internet tersebut, disebutkan ada 4 perusahaan yang menjadi agen penyalurnya di Indonesia, sedangkan perusahaan yang tercantum di katalog sektoral Kementerian Kesehatan tersebut, namanya itu tidak tercantum sebagai agen resmi Solar Heart produk Australia tersebut di Indonesia. Nah, ini yang menjadi masalah bagaimana. Kalau bagaimana, apakah memang ini valid datanya atau kita memang harus mencari informasi lebih lanjut lagi mengenai apa barang yang disampaikan dalam katalog sektoral demikian. Kalau memang kami harus mencari kembali, berartinya ini katalog sektoral ini artinya memindahkan risiko kepada kami user yang mencoba berinteraksi di katalog sektoral. Demikian Pak untuk sementara, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ihsan yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Nah, ini Pak Ridwan, ini memang agak ini juga ya terkait dengan solar cell ini. Artinya memang masukan kepada Kemenkes bagaimana itu. Padahal secara itu produksi dari luar, jelas dari luar. Nah, silakan Pak narasumber menanggapinya. Nah, ya baik, terima kasih Pak Ihsan yang telah memberikan masukan juga nih kepada kami satu tim monitoring katalog sektoral. Jadi pada dasarnya ini saat ini bukan di katalog sektoral Kemenkes aja Pak, terkait masalah pemasukan penawaran dari pelaku usaha yang masuk ke dalam katalog. Jadi sesuai dengan ketentuan tadi, untuk pemasukan penawaran oleh pelaku usaha ke dalam katalog sektoral yang tadinya dilakukan melalui verifikasi oleh tim verifikator sebelum tayang, ini sudah diadakan di ketentuan. Yang tadinya proses bisnisnya ada 8, ini sekarang tinggal 2 Pak. Jadi pelaku usaha ini dokumen-dokumen yang yang tayang ini tidak terverifikasi oleh tim verifikator. Jadi daftar tayang. Jadi dua proses bisnis yang 2 itu yang dilalui pelaku usaha, sehingga ini menjadi tugas berat tim kami juga, para PPK, untuk melihat kembali kebenaran. Sebenarnya untuk kebenaran dan keabsahan terhadap produk ini, pelaku usaha sebenarnya sudah melakukan pernyataan ya Pak sebelum dia menayangkan di katalog. Jadi terhadap kebenaran produk dan harga ini dia sudah bikin semacam surat pernyataan dari para pelaku usaha. Emang kalau memang dilanggar atau tidak sesuai, ya ini akan kena sanksi karena telah memberikan data-data atau dokumen yang tidak sesuai. Nah ini bantuan juga nih dari tim-tim dari para PPK dan PP nih untuk selalu berkoordinasi lah dengan kita terkait produk yang sudah tayang. Nah, terkait dengan solar cell ini seharusnya impor ya, karena PDN ini tidak ada. Mungkin karena dia mengisi berarti kan tidak sesuai dan dia mengisi isian di lampirannya. Nah ini PPK bisa klarifikasi ke pelaku usaha tersebut. Ini apa betul ini PDN atau impor, begitu Pak. Nah mungkin nanti Pak Ihsan bisa
tadi sudah ada kontak saya ya, bisa berkoordinasi juga dengan saya Pak terkait ini. Nanti akan kami bantu juga, dan kami akan tadi sesuai dengan SOP kami bisa aja menayangkan, tapi barang tersebut tidak bisa dibeli karena memberikan data-data yang tidak sesuai dengan persyaratan. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Mau atas tanggapi? penjelasan. Iya, Pak. Nanti Pak Ihsan mungkin nanti ada kontak saya. Bisa ini ya, Pak. Boleh, Pak. Sangat penting bagi kami, Pak. Karena Iya, ini merupakan jebakan iya, bagi kami di iya. Nanti kabupaten daerah. iya, nanti kami akan bantu juga, Pak. Oke, Pak ya. Baik, Pak Iya, ya. baik. Iya, siap, Pak. Terima kasih, Pak ya. Iya, baik, Pak. Baik Pak, ada satu lagi pertanyaan Pak nih dari Ibu Helen lagi nih. Jika di e-katalog produk impor tapi di luar e-katalog produk PDN TKDN, mana yang kita pilih Pak? Gimana, Pak? Ini ada pertanyaan. Di e-katalog produknya impor, tapi di luar e-katalog ternyata produknya PDN TKDN. Mana yang kita pilih Pak? Oh, gitu ya. Di e-katalog tertulis ini tuh produknya produk impor, tapi di luar e-katalog ada yang produk PDN TKDN. Mana yang kita pilih? Apakah harus melalui e-katalog dengan produk impor, atau kita belinya di luar e-katalog tapi produknya TKDN? Tuh, ada TKDN. Nah, mana yang kita pilih Pak? Ya, pilihannya sih suruh masuk aja dia ke katalog. Biar bisa dipilih gitu. Kan gini Pak. Ya, iya. Kepengurusan agak susah iya, Pak. Iya betul. Jadi ya, sebenarnya memang gini kalau Pak, untuk metode ini kan pilihan ya Pak. Salah satu pilihan ya purchasing. Ya, jadi bisa dia tender atau tender umum, pengadaan langsung, dan macam-macam lah gitu ya. Purchasing itu adalah salah satu dari metode pengadaan barang jasa. Kalau memang dia merasa ya pengen karena TKD ini belum masuk ke katalog ya apa kan harus pakai metode yang lain kan, tender gitu. Dilema kan. Pak. Dilema iya. Ya paling salah satunya ya kita pengadaan untuk memasukkan ke katalog gitu penyedianya gitu, ke TKDN ke katalog elektronik gitu. Saya kira kan saat ini kan kondisi saat peraturan kepala LKPP 122 ini juga sangat memudahkan para pelaku usaha Pak. Seperti dulu lagi susah-susah menayangkan, sekarang sudah agak agak mudah dan simpel dalam penayangan produk ini. Yang tadinya 8 proses bisnis yang dilalui, sekarang tinggal 2 proses bisnis yang dilalui oleh pelaku usaha. Gitu Pak. Saya kira pelaku usaha kan sedang berlomba-lomba nih Pak untuk masuk katalog gitu. Masa yang ini nggak mau gitu kan, pengen laku juga. kalau untuk menayangkan produknya di katalog memang ya mungkin masih bisa lah pengusaha ya, masih mau lah. Tetapi kalau terkait dengan untuk sertifikat TKDN yang agak ribet, kebanyakan memang keluhan dari penyediaannya adalah pada saat mereka mengajukan perhitungan TKDN perlu biaya ya Pak, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat TKDN itu cukup lama Pak, bisa nyampe kalau sekarang, apalagi sekarang ini kan ramai. Ya paling gini aja Pak, ya waktunya bisa sampai 6 bulanan baru keluar untuk satu sertifikat loh Pak. Nah, itu yang jadi kendala itu. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Bapak Pak Ridwan hari ini melalui materi ini mungkin menjadi masukan, bisa menjadi masukan atau pengetahuan bagi para peserta webinar ini Pak ya, termasuk pelaku-pelaku usaha seperti ya pejabat pengadaan lah, pejabat pengadaan atau pejabat komitmen
yang terbaik. Kalau memang itu tidak tersedia di e-katalog, kenapa tidak dilakukan lewat tender? Tapi kan harus yang terpenting adalah mengutamakan TKDN-nya atau mengutamakan kemudahannya atau yang lebih utamakan lagi keamanannya. Iya, Keamanan. iya, betul. Mungkin itu Pak ya. Uh, Karena mengingat ini waktu sudah jam Pak 15 siap. Nasir mungkin ada tambahan sedikit ya. Siap. Jadi kita mengarahkan sih ke para pelaku usaha yang belum ada TKDN-nya, itu dimasukkan aja, tapi statusnya PDN. Jadi sambil jalan proses TKDN ini di Kementerian Perindustrian, dia masukkan penawarannya aja dulu ke katalog sektoral, nanti status di lampiran produk itu tertulis PDN, itu aja. Nanti bisa di apa namanya, datanya bisa diubah kembali kan kalau sertifikatnya sudah turun. Gitu Pak. Ada perubahan dokumen oleh pelaku usaha secara mandiri. Sambil ini Pak ya, istilahnya sambil menunggu kepengurusan lah Pak ya, Iya, sambil kepengurusan menunggu sertifikat. urusan, iya betul. Iya. Baik Pak, kita ke Sohibul Hajat dulu Pak Prof Muklis. Pak Prof, gimana Pak Prof? Mohon arahan selanjutnya. Pak Muji Santosa. Masih muda nih Pak Muji, jadi ganteng bener. Silakan Pak Muji, mohon arahan selanjutnya. Pak Didi. Jadi memang kendalanya Pak di pengusaha itu tadi Pak. Agak susah pengurusannya itu, pengurusan TKDN itu. Iya. Kalau sekarang ini kan di Kemenkeu, karena banyaknya usulan dari penyedia sehingga otomatis kan mereka yang melaksanakan, yang melakukan perhitungan TKDN-nya. Cuma kan kadang-kadang sekarang ini kan agak salah kaprah juga Pak. Artinya salah kaprahnya kemana? Yang melakukan TKDN itu pejabat pembuat komitmen. Kami yang di daerah juga kepentingan ini. Maksud teman ini ada aplikasi terbaru nih dari BPKP nih terkait dengan TKDN ini, aplikasi Sierra. Jadi Siswas kalau di pusat mungkin, kalau kami di pemerintah daerah ini Sierra nih namanya nih. Iya, jadi salah satu poinnya kan pemilihannya itu kan disebutkan penyedia, pejabat pembuat komitmen, di situ kan pilihannya. Iya. Iya. Termasuk saya Pak, nanti saya harus isi, saya PPK juga. Ya. Kalau yang melakukan penghitungan TKDN yang dilakukan oleh PPK, ya bisa gempor juga Pak PPK Pak. Honor nggak ada katanya. Iya. Melakukan perhitungan TKDN, persyaratan makin berat. Jadi untuk katalog sih Pak, perhitungan TKDN ini yang sudah tertera di situ Pak, di perhitungan yang ada di sistem. Kalau di katalog kan langsung tersistem Pak ya. Betul ya. Iya langsung tersistem berapa persen kan. Sebenarnya lebih enak di katalog sih, jelas anak TKDN. Artinya kami pun selaku pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen itu kan begitu melakukan belanja lewat jelas sih. Iya. Tidak lagi aman dibandingkan di belanja di luar sistem itu. Iya, memang agak berat sih Pak kalau yang melalui tender. Harus. Kalau kebanyakan tendernya Pak, mereka menyampaikan perhitungan TKDN tapi kosong Pak. Nah, nih Pak, mungkin masukan Pak Muji Santosa Training nih melatih perhitungan TKDN juga nih. Pak Prof, gimana Pak Prof? Silakan Pak Prof. Baik Pak, kalau memang tidak ada sepertinya Pak Prof lagi rapat nih Pak. Mungkin diwakili dengan Pak Muji nih, Pak gurunya nih, Bang Reja ya? Bang Reja, siap Bang Reja? Jadi kita mengingat waktu sudah cukup,
bukan lewat Pak. Jadi kita sekian kita tutup. Untuk selanjutnya, karena tidak ada lagi pertanyaan dari peserta, kita lanjut langsung ke Bapak Ridwan selaku narasumber untuk memberikan closing statement-nya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum ditutup kegiatan ini, kami selaku tim kerja katalog elektronik nasional memberikan bahwa proses e-voting ini kita lakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, dan saat ini kita memprioritaskan untuk penggunaan produk dalam negeri. Ini sesuai dengan amanat pemerintah terhadap bangga buatan Indonesia. Nah, ini kita harus memprioritaskan tahapan-tahapan yang tadi kami sudah jelaskan. Yang kedua, terhadap proses e-voting, Bapak Ibu, ini di katalog elektronik sektoral Kemenkes, ini sudah tersedia etalase alat kesehatan dan etalase obat. Ini bisa dibeli secara e-voting oleh pihak-pihak dinas-dinas atau kementerian atau lembaga lain yang menggunakan APBD maupun APBN. Jadi yang tadinya di nasional ini yang bukannya hilang tapi dimigrasikan ke sektoral. Jadi bisa dilihat di katalog sektoral di Kementerian Kesehatan untuk etalase alat kesehatan dan obat. Yang ketiga mungkin terkait proses e-voting. Para PPK untuk lebih selektif lagi terkait tentuan ini, kami akan juga membantu proses monitoring terhadap dokumen-dokumen yang ada. Nah ini selain melalui proses negosiasi oleh para PPK ini bisa harus memverifikasi dokumen-dokumen karena terkait proses bisnis yang baru ini siapapun pelaku usaha bisa masuk. Karena tidak ada yang memfilter, tidak ada yang verifikasi, sehingga ini tugas kita bersama untuk melihat dokumen-dokumen yang nantinya akan diverifikasi oleh pelaku. Mungkin itu saja Pak, menurut saya. Untuk konsultasi, kami tadi mencantumkan HP, kami sangat terbuka. Memang ini tugas saya untuk dalam bidang kami dalam melayani untuk katalog elektronik sektoral Kemenkes. Kapanpun bisa, mungkin jangan di hari Minggu kali ya, di jam kerja lah gitu ya. Boleh berkonsultasi Pak di luar, asal jangan di hari libur Pak. Iya. Nggak apa-apa di WA aja dulu. Ya, jadi nanti kita tempelkan Pak di pengumuman Pak. Boleh konsultasi di hari kerja dan jam kerja Pak. Iya, siap, di luar Pak. Jam kerja tidak dilayani. Enggak Pak, tetap dilayani, cuma lambat. Baik, terima kasih Pak atas closing statement yang sudah disampaikan. Sekali lagi kami mohon kepada gabung, ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Ibu yang sudah bergabung, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam penyampaian kami dalam memimpin moderator ini. Dan masih ada Pak Muji yang muda nih, Pak Reza ya. Silakan Pak, mewakili Pak Muji untuk closing statement-nya Pak, untuk menutup acara ini. Mic-nya Pak. Pak Didi, kami silakan untuk masuk Pak. Pak Didi, untuk mewakili Pak Muji, closing statement-nya. Kalau tidak ada, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah bersedia dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan webinar pada hari ini. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemimpin moderator
melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Kami tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Alamin. Pergi liburan ke kawasan Gunung Jati. Menikmati pemandangan sambil duduk di kursi santai. Bapak dan Ibu peserta webinar yang baik hati, semoga keselamatan dan kesehatan selalu. Ke rumah sakit untuk periksa gigi. Dokternya cantik, namanya Ibu Lilis. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Bapak Muji Santosa dan Bapak Profesor Muklis. Terakhir, kami menyampaikan informasi untuk webinar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 seperti biasa. Untuk pelaksanaan webinar ini yang majukan menjadi jam 1:30 atau 13.30 sampai dengan jam 13 sampai dengan jam 13 atau jam 3 dengan materi mengenal SPSE 4.5. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Vidi Januardani. Beliau adalah Japung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, sekaligus praktisi ahli pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Didi. Silakan Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Pak ya?